tanpa kita melihat siapa yang merilis, tapi dalam media NTT Hitscom itu dimuat dengan judul PJ Wali Kota Linus Lusi gundah manajemen birokrasi Pemkot Kupang amburadul. Nah, kata amburadul itu yang menjadi terganggu bagi kita semua sebagai aparat birokrat kota, khususnya kami dinas pendidikan. Kalau yang lain-lain misalnya mereka belum membaca atau misalnya mereka menganggap bahwa ini hal biasa, tapi untuk kami dinas pendidikan ini kami menganggap hal luar biasa. Kenapa? Kamus bahasa Indonesia itu amburadul itu porak-poranda. Selanjutnya, kalau kita lihat arti kata porak-poranda itu cerai-berai, kacau balau, kocar-kacir, morat-marit. Apa memang birokrasi kita seperti itu? Nah, ini yang teman-teman semua, saya ya kalau mau dibilang melakukan perlawanan terlalu kecil saya. Kepala dinas melakukan perlawanan terhadap PJ Wali Kota ya. Tapi saya berbeda karena arti kata amburadul ini. Oleh karena itu kami melalui surat tertanggal 15 Oktober 2024 itu kami bersurat langsung kepada pejabat Wali Kota Kupang dengan tuntutan bahwa Pak Linus Lusi mencabut kata-kata itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa teman-teman semua? Birokrat Kota Kupang itu sudah dibentuk mulai Kota Madia terbentuk. Zamannya almarhum Pak Amal. Ya, itu sudah terbentuk. Dilanjutkan dengan Pak Lerik. Saya dapat kepemimpinan Pak Lerik. Terus kemudian dilanjutkan dengan Pak Danari. Selanjutnya Pak Yonas Salean, Pak Jeffrey Dipore, Pak Cor Sajo, dan Pak Farhan Punai. Ini peletak-peletak dasar dari birokrat kota. Nah, teman-teman semua, pemerintah Kota Kupang ini dinilai oleh dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian keuangan dan pelayanan publik. Penilaian keuangan itu dilakukan oleh BPK. Semua tahu dalam sejarah Kota Kupang, tahun 2022 kita pertama kali mendapat penilaian WTP dari BPK. Zamannya Pak Jeffrey Dipore. Pertama kali. Dan semua kita ini pelaku sejarah. Saya pontang-panting atur ini semua kepala sekolah untuk bisa memberikan pertanggungjawaban manakala ada hal-hal yang kurang betul menurut catatan BPK. Bayangkan teman-teman wartawan, bayangkan itu kita kerja itu mulai temuan dari tahun 1997. Kadis Pendidikan 97 itu ada di mana? 92 ada di mana? Masih di Undana, masih mahasiswa. Tapi kita kerja keras sampai dengan tahun 92 dan selanjutnya itu kita dapatkan data-data itu. Nah, teman-teman dari dinas lain pasti kerja yang sama. Tapi kami ini sekolah kita sekolah negeri itu ada 81 SD, 84 SD. Kemudian SMP itu ada 20 waktu itu. Sekarang sudah 21. Itu kita kerja tanpa melihat waktu, mulai dari pagi sampai siang sampai berpindah-pindah tempat. Karena kita pada saat itu diwajibkan oleh Pak Jeffrey, tahun ini harus WTP. Dengan cara kerja keras. Kita lakukan itu. Tahun 2022 terwujud. 2023 begitu terus sampai dengan tahun kemarin. Ya, kepemimpinan Pak Cors dan Pak Farhan. Penilaian Ombudsman 0 sampai 100 kita pada posisi 72.
cukup baik pelayanan publiknya. Terus apa yang amburadul, Pak? Kami sangat tidak setuju dengan kata amburadul itu. Makanya kami sebagai teman, karena kita Pak Linus ini kan juga dari guru, ya, dari guru. Kemudian pada saat zaman Pak Frans Leburaya itu ditarik karena mungkin dinilai punya kemampuan luar biasa, ditarik ke provinsi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu untuk melayani masyarakat. Nah, mungkin ini agak menyinggung perasaan, tapi biar saya omong saja. Semua tahu di negeri ini, ya, yang diusulkan menjadi pejabat wali kota Kupang itu dari DPRD Kota Kupang Pak Funai. Dari pemerintah provinsi dan DPR provinsi itu Pak Halondaka. Tidak ada usulan untuk Pak Linus Lusi. Semua tahu itu, apalagi teman-teman wartawan tahu. Terus kenapa beliau bisa jadi? Itu garis tangan, ya. Ya, itu garis tangan. Selain garis tangan, semua juga tahu bahwa ada deal-deal tertentu. Biar terbuka. Saya siap debat dengan Pak Linus Lusi. Saya siap. Kapan saja. Tapi kita tidak mau kita tidak akan terbuka tentang deal-deal apa dan deal-deal itu dengan siapa. Tapi kami tahu semua, kota ini terlalu kecil. Makanya perjuangan-perjuangan dalam rangka memenuhi deal-deal itu termasuk dengan membuat pernyataan bahwa pemerintah Kota Kupang amburadul. Tidak, saya lawan itu. Yang lain-lain mungkin tidak, ya, tapi kami Dinas Pendidikan bekerja itu malah melampaui waktu. Kadang-kadang kita kerja sampai jam 1, jam 2 malam di kantor ini. Nah, kita tidak dihargai. Pejabat lain memberi penghargaan terhadap kita. Kenapa Pak Linus belum sampai 1 bulan bisa memberikan kesimpulan bahwa birokrat Kota Kupang amburadul? Tidak adil. Yang jabatan 5 tahun saja tidak menilai itu. Terus menilai terhadap siapa? Pak Linus Lusi sebagai pejabat wali kota seolah-olah berada di luar pagar dan kami birokrat Kota Kupang itu ada dalam pagar. Padahal ketika Pak Linus omong terkait birokrat itu amburadul, termasuk di dalamnya Pak Linus, karena Pak Linus pemimpin kota ini. Jangan begitu. Karena kepentingan tertentu lalu mengorbankan kita, dinilai oleh masyarakat bahwa ini kita tidak kerja, amburadul, porak-poranda, kacau. Mana yang kacau? Tunjukkan yang kacau. Atau ada yang saya bilang kemarin di teman-teman di dalam surat ini juga, menilai birokrasi amburadul karena bisikan-bisikan penjilat yang mereka tidak kerja apa-apa, hanya mau ada di rumah jabatan, omong orang segala macam, tidak kerja apa-apa. Kita ini kerja. Saya tidak akan jilat pemimpin siapapun, ya. Saya diangkat oleh Pak Jeffrey Kore, tapi saya tidak pernah pergi jilat Pak Jeffrey Kore untuk dapat jabatan apapun. Diberikan jabatan karena Pak Jeffrey tahu kita bisa dan mampu untuk menakodai Dinas Pendidikan. Ya, itu yang pertama dan yang kedua. 2.2 terkait dengan netralitas PNS. Netralitas PNS itu dalam proses, ya, menuju 27 itu kita netral. Tapi pada saat 27 PNS tidak netral. Kalau ini pun mau debat, kita debat. Kenapa saya bilang tidak netral? Pada saat 27 PNS pilih. Ketika pilih itu netral? Tidak. Dari 5 calon itu kan kita akan pilih 1. Berarti kita buang semua.
netral itu kecuali posisi TNI dan Polri. Dia tidak memihak A, B, C, dan E. Kalau PNS netral, tidak usah pilih. Itu baru disebut netral. Nah, 2.3. Saya menyambut baik perkunjungan Pak PJ Wali Kota ke sekolah-sekolah. Tapi semua wartawan juga tahu, perkunjungan ke sekolah itu saya sudah mulai sejak saya sekretaris dinas pendidikan. Saya tahu persis sekolah-sekolah mana yang perlu mendapat bantuan, DAK maupun bantuan-bantuan lain. Saya tahu persis. Nah, saya mendapat laporan bahwa Pak PJ pergi itu mengatakan bahwa saya punya kewenangan untuk mutasi kepala sekolah. Iya, semua juga tahu. Tidak usah dikasih tahu, kita juga tahu. Tapi kenapa mesti ada kata-kata itu? Untuk apa? Apakah untuk supaya kepala sekolah tahu inilah PJ kita, PJ Wali Kota kita? Atau ada muatan tertentu kalau tidak ikut saya dimutasi? Nah, ketemu pada kepala sekolah tertentu yang tidak mau pusing dengan bahasa itu, ya anggap angin lalu. Tapi ada kepala sekolah yang lapor saya ketika PJ omong begitu, dia bilang apa? Bapak, sekarang juga Pak kasih berhenti sudah, jangan tunggu besok. Itu teman-teman, itu apa? Ini ada apa ini? Dan pertanyaan ada apa ini? Kita juga semua tahu. Mainannya mau kemana ini kita juga tahu. Kita bukan orang bodoh. Jadi kalau mau kita diskusi, kita buka-buka. Saya pada posisi siapa, kemudian Pak Linus Lusi pada posisi siapa, dengan deal dengan siapa. Mau, boleh. Kita tahu semua kok. Jadi jangan omong semua netral, terus kita yang lain bawa paket tertentu untuk ketemu tokoh-tokoh agama tertentu. Kita tahu. Bukan kita tidak tahu, kita tahu. Dan ini bukan hoax. Saya omong ini bukan hoax. Jadi jangan seolah-olah diri paling bersih dan semua orang yang ada di Kota Kupang ini kotor habis. Pak PJ yang bersih, sonde bersih. Kita tahu.